Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kreatif Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi kita ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol nggak penting sekitaran tentang usaha budidaya jamur tiram. Sebelumnya yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan uploadan terbaru dari Kreatif Channel ya guys. Nah, jadi pada kesempatan kali ini Insan mau nge-reaction sebuah paket dari salah seorang subscriber ya guys ya, yang berada nih di sini ada guys keterangannya. Nah, jadi ini Pak Umar di Palu Utara ya guys ya, Sulawesi Tengah. Mungkin ada subscriber yang berasal dari sana bisa bekerja sama dengan Pak Umarnya untuk masalah pembibitan ataupun pembuatan backlog jamur tiram. Jadi ceritanya sedikit seperti ini ya guys ya. Pak Umar ini mau belajar buat backlog. Di sana kesediaan bahan bakunya itu banyak kehilangan pemotongan ataupun peracipan kayu. Nah, jadi untuk biaya bahan baku kemungkinan gratis katanya di sana. Tapi yang jadi masalah adalah serbuk kayunya itu katanya tercampur oli atau solar gitu guys. Jadi kata si peracipnya ini nggak bisa ini untuk media jamur. Terlebih ini jenis kayu keras ataupun ada juga sebagian jenis kayu lunak. Makanya Insan minta pastikan dulu jenis kayunya untuk mengetahui kadar ataupun kandungan nutrisi yang perlu kita tambahkan. Nah, jadi di sini Insan mau coba buka paketnya karena kita harus tahu ya guys ya sebenarnya jenis kayu apa itu, dan bisa dilihat ini guys ongkirnya sampai 793.000 ya guys ya. Biaya ongkir JNT Express 4 hari sampai guys. Pengiriman tanggal 2, ini tanggal 5. Jadi 4 hari udah sampai, ataupun bisa dikatakan lebih kurang 3 hari lah udah sampai. Bener-bener ekspres, harganya mahal ya guys ya. Ini bener-bener biaya ongkirnya ini lebih mahal, tapi untuk mendapatkan ilmu nggak masalah sih guys ya. Yang penting mudah-mudahan kita eksperimenkan ini berhasil. Jadi kita coba bedah dulu paketnya, karena sepertinya ini kemasannya rapat sekali ya guys ya. Tutupnya rapat sekali. Karena udah sampai, ya udah kita berserakan aja ya guys ya. Nah, ini guys untuk mendapatkan ilmu mungkin biaya 700 itu nggak seberapa ya guys ya. Tapi ada banyak orang yang nggak banyak sih guys. Ada beberapa juga yang masih menghargai ilmu, tapi ada juga yang berpendapat bahwasanya buat log itu mudah, jika bayar itu kayaknya rugi gitu ya guys ya. Saya nggak masalah sih guys ya, kalau mereka merasa itu bisa buat nggak apa-apa, ataupun merasa bisa belajar secara otodidak ya nggak apa-apa. Dulu Insan ya juga selain bereksperimen sendiri ya Insan belajar juga sih guys sama guru, karena dulu sepertinya YouTube belum terlalu lengkap ilmunya. Jadi kalau nggak belajar langsung sama petani jamurnya itu akan sangat kurang ya guys ya, kurang bahan ilmunya lah. Jadi memang harus datang langsung beberapa petani, kemudian tanya-tanya. Nah, jadi supaya ilmunya bisa lebih lengkap. Ternyata sempit guys. Nah, jadi ini guys kemasannya, ditaruh di karung lagi, udah sangat aman sih, sangat safety. Kalau dari kayunya baunya seperti kayu mindi ya guys ya, Insan nggak asing dengan baunya. Tapi kata bapaknya ini campuran.
Nah, jadi ini guys, tekstur kayunya bagus sih guys ya, halus. Tidak perlu diayak. Ini udah sangat bagus. Yang penting ini belum terkena pengawet sih guys ya. Kalau belum terkena pengawet masih aman-aman saja sih. Yang jadi masalah ini kalau misalkan ini sepertinya dia memang bau solarnya ini pekat kali ya guys ya. Bau solar, ini aroma solar ini sangat kuat dan akan coba kita eksperimenkan sih. Mungkin ini akan butuh waktu pengomposan beberapa hari sesuai dengan cara dari sentral kami. Karena kalau dari aromanya ini Insan bukan hanya dari mesinnya aja yang diberi solar, tapi ini kayunya sepertinya udah diberi pengawetan solar ya guys ya. Dia guys, bau solarnya sangat kental. Dan ini belum cukup kering. Ini biasanya harus, sepertinya ini agak sedikit lama, harus dikeringkan dulu. Padahal sudah 3 hari dalam perjalanan, tapi masih belum cukup kering. Ya, untuk proses pengomposannya nanti akan coba Insan kabarkan lagi buat teman-teman seperti apa sampai pada proses steam dan penanaman bibit. Nanti akan coba Insan kabarkan terus, mungkin videonya akan bersambung ke sana. Jadi kita tutup dulu videonya ya guys. Oke guys, ini saat untuk pengolahan ya guys ya. Nah, ini medianya yang dari Palu yang dikirim melalui paket ekspres. Akan kita uji coba apakah ini bisa dijadikan media tanam jamur tiram atau tidak. Sedikit pengetahuan yang baru saja Insan dapatkan, ini ternyata dari pengalaman Insan, aroma ini dan teksturnya ini bukan berasal dari pemotongan atau peracipan ya guys. Jadi ini berasal dari proses pemotongan dari kayu yang diolah menjadi bahan mebel. Jadi kayunya ini udah mengalami proses pengawetan dan pengasapan. Jadi udah mengandung bahan kimia sih guys sebenarnya. Tapi di tempat Insan ini ada juga beberapa pengolahan kayu yang seperti itu. Dalam artian bukan peracipan asli potongan dari kayu bulat menjadi bahan, karena yang seperti itulah yang bisa digunakan untuk media jamur tiram. Kalau yang seperti itu kayu apapun bisa kecuali yang bergetah dan berminyak. Tapi kalau udah dari bahan, dia berbentuk balok-balok kemudian dibawa ke panglong untuk diubah menjadi meja, jadi kursi, lemari dan sebagainya, itu sudah mengalami proses pengawetan ya guys ya kayunya. Jadi udah masuk mesin press, kemudian udah disemprot dengan bahan kimia sebenarnya ini kayunya guys. Karena dalam proses pengolahan kayu Insan udah beberapa tahun sih guys kerja di pabrik yang seperti itu, makanya Insan ada koneksi ke sana. Kemudian ya untuk limbahnya memang seperti ini sama persis, ada yang runcing, ada yang tajam, ada yang halus dan dibakari guys ya, karena memang katanya sih nggak bisa untuk jamur karena sudah mengandung bahan kimia dan mengandung pengawet. Tapi Insan juga dulu ingin uji coba sih guys, karena kalau miselium jalan udah otomatis berarti jamur akan tumbuh, dan akan kita coba melalui tahapan proses pengomposan dan proses sterilisasi apakah bisa menguai atau memuaikan, setidaknya mengurangilah kandungan zat kimia sehingga bisa ditumbuhi oleh jamur tiram. Masalah aman atau tidak aman jamurnya nanti akan kita uji coba lab lagi, mudah-mudahan ada teman juga yang bisa mengujinya, apakah di jamur itu terdapat bahan kimia yang terdapat di kayunya atau tidak. Nah seperti itu, karena pada dasarnya si jamur ini ya makan nutrisi yang dari kayunya itu guys. Jadi kalau misalkan di kayunya itu ada racun, kemungkinan jamur beracun. Kalau di kayunya ada zat kimia, ya kemungkinan sih ada bahan kimianya itu tadi tercampur ke jamurnya. Masalah berbahaya atau tidak berbahayanya itu yang kita belum mengetahuinya. Makanya ini akan Insan coba
mengolahnya dulu sesuai dengan proses pengomposan sentral kami. Biasanya kalau hanya oli dan solar aja tembus ya guys ya miselium dengan proses pengomposan khusus. Kemudian untuk proses selanjutnya mungkin nanti akan Insan gambarkan saat inokulasi ataupun saat sterilisasi ya guys ya. Ini mau Insan beri air dulu, dan informasi selanjutnya nanti akan Insan kabarkan buat teman-teman semua. Nah, jadi ini media udah kita coba tambah air ya guys ya. Nah, bisa dilihat ini sudah basah. Ini kita akan coba kompos dengan tipe 2 kali penambahan air. Jadi ini air hanya 30%, kemudian nanti akan besoknya kita tambah lagi 30%. Apakah bisa panasnya maksimal? Karena kalau kita lihat ini guys, bener-bener nggak mau menyatu ya guys ya. Ini serbuknya halus tapi dia gimana ya, tidak maksudnya menyatu satu dengan yang lain walaupun udah diberi air. Sangat buyar ya guys ya. Mungkin ini faktor dari bahan kimianya itu ya guys. Sekali lagi nih kita coba nutrisi tinggi, karena ini serbuknya sangat ringan. Padahal ini bisa dikatakan serbuknya udah kering tapi dia tidak menyerap air. Biasanya kalau kita komposan media serbuknya bener-bener kering itu sangat banyak sekali makan air ya guys ya. Tapi ini serbuknya kering tapi dia nggak memakan air. Jadi ya kita harus gunakan 2 kali proses pengomposan, 2 kali proses penambahan air, nutrisi tinggi, nutrisi 30%. Ini Insan coba guys, karena katanya memang kayu keras. Kayu keras tapi belum tahu jenisnya kayu apa. Dan seperti inilah guys dulu tampilannya ya setelah ditambah air. Tidak begitu banyak perubahan. Bisa dilihat di tangan aja dia berbeda ya guys ya, buyar. Tidak mau mengepal, walaupun dikepal gini tapi dia teksturnya berbeda gitu lah guys ya. Di tangan ini terasa berbeda sekali. Untuk selanjutnya nanti ya akan kita informasikan setelah ini dikompos bagaimana panasnya, kemudian bagaimana proses pengisiannya dan proses penambahan air yang selanjutnya. Kita jumpa di video selanjutnya ya guys. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha. Semangat ya Bi ya? Semangat. Oke guys, jadi agenda kita seperti biasa pengisian backlog jamur tiram. Ini komposan sekitar 800 backlog. Dan di sini Insan mau nunjukkan eksperimen terbaru yang udah kita review sebelumnya. Nah ini guys, jadi ini adalah serbuk yang dikirim dari subscriber ya guys ya. Jadi di sini mau kita coba tes dulu dari segi bobot. Nah ini bobotnya ini sekitar 16 ya guys ya. Standarnya 16. Kita coba bandingkan dengan media yang biasanya. Nah sama ternyata guys. Sama guys, ini ada media yang kita campur juga. Jadi ada 3 eksperimen. Nah ini 17 ini yang udah kita campur serbuk kayu karet. Jadi di sini ada 3, ini yang medianya murni dengan komposan 3 hari, lalu kadar airnya sekitar 70% dan nutrisi 25% ya guys ya. Karena kita menggunakan kayu keras, ini dari aromanya kayu keras. Kemudian untuk nutrisinya kita beri dedek dan kapur seperti biasa tapi ditingkatkan lagi. Untuk selanjutnya perbandingan airnya tadi 70% dan yang ini kita campur dengan serbuk kayu karet. Jadi bagaimana hasilnya nanti akan coba kita sterilisasi barengan dengan serbuk kayu karetnya. Dan biasanya waktu sterilisasinya 4 jam, nanti akan kita lebihkan sedikit karena ini kayunya jenisnya belum kita ketahui. Biasanya kalau kayu keras dia harus sedikit lebih lama lagi steamnya karena ini udah dikompos, nggak ada perubahan dari aroma ya guys ya. Dari aroma, dari panas pun nggak ada perubahan. Berbeda dengan tekstur kayu karet. Jadi kita harus banyak-banyak melakukan eksperimen. Mudah-mudahan yang eksperimen kali ini bisa berhasil dan bisa mendapatkan hasil yang bagus. Karena kalau kayu keras pada dasarnya dia biasanya jamurnya bagus ya guys ya. Cuman kita harus mengetahui perbandingan airnya, karena kalau airnya kurang dia bisa tidak jadi, kalau airnya kebanyakan ya nggak jadi juga. Untuk steamnya nanti kita
barengkan aja. Nah, mungkin videonya akan kita lanjutkan lagi nanti saat proses inokulasi guys. Sampai jumpa ke video berikutnya.